Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan pada hari ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tugas akhir semester Hukum Kesehatan dengan mata kuliah Hukum Kesehatan Internasional. Topik makalah saya kesesuaian hukum kesehatan untuk perlindungan kesehatan bagi pasien COVID-19 di Indonesia dalam menjawab tantangan COVID-19. Indonesia terkena dampak wabah baru yakni virus COVID-19. COVID-19 telah menjadi pandemi dikarenakan jumlah kasus di Indonesia yang terkonfirmasi terus meningkat. Maka Indonesia sangat memerlukan tata cara pengendalian dan pencegahan pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan mengetahui urgensi dan relevansi kebijakan pemerintah dalam memperbaiki ekosistem penyelenggaraan kesehatan masyarakat dengan penguatan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai skema asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib sebagai akibat adanya kesenjangan antara iuran dengan manfaat yang komprehensif di masa pandemi global COVID-19. Metode yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Hasil yang didapat bahwa skema jaminan kesehatan Universal Health Coverage yang terintegrasi antara sistem jaminan sosial nasional dan sistem kesehatan nasional sangat relevan bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat berdasarkan kerjasama, solidaritas, dan empati semua warga di masa pandemi COVID-19. Latar belakang, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Middle East Respiratory Syndrome (SARS), coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Penyakit ini mulai diidentifikasi pertama kali di Wuhan, Bloem, Dubai, Desember. Indonesia adalah negara berkembang. Pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta di mana penderita kontak dengan seorang warga negara asing WNA yang asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut, penderita mengeluh demam, batuk, dan sesak napas. Identifikasi kasus pertama COVID-19 di Kota Batam terjadi pada tanggal 20 Maret 2020. Pasien diduga terinfeksi saat berada di luar Kota Batam ketika melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Selama pandemi COVID-19, negara ini menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan bagi masyarakat. Ketika pandemi merenggut banyak nyawa sebagai tujuan terbentuknya negara, individu, dan masyarakat berhak menjamin keselamatan, kehidupan, dan keselamatan harta benda dari ancaman alam dan lawan dari luar masyarakat. Negara memperoleh kewenangan dan legitimasi dari masyarakat untuk menjaga keharmonisan, melindungi hak-hak pribadi dan masyarakat, serta mencapai kebahagiaan bersama. Dalam penyelenggaraan negara berkewajiban membentuk seluruh pribadi yang terdiri atas jiwa dan raga. Dalam bukunya Republik Aristoteles menyebutkan kewajiban negara ini adalah sebagai buku De Republik. Dalam praktek kehidupan bangsa di Indonesia menyediakan fasilitasi pelayanan dalam dukungan finansial. Untuk mencapai perlindungan kesehatan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS bersama-sama membentuk sistem jaminan sosial nasional Kartu Indonesia Sehat sebagai lembaga yang mengelola penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pertanggungan melayani komunitas Pada hakikatnya, prinsip dan konsep BPJS dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah nilai-nilai gotong royong dan semangat persatuan masyarakat yang merupakan ruh yang ditamakan oleh Pancasila sebagai landasan dan gaya hidup bangsa Indonesia. Melalui kontribusi seluruh masyarakat, negara mengelola dan menafsirkan melalui BPJS. Masyarakat berperan serta dalam pembentukan dan perwujudan tujuan saling menguntungkan dan kebahagiaan yang merupakan tujuan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berawal dari kesepakatan yang dicapai dengan organisasi WHO pada tahun 1948, negara-negara di seluruh dunia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, adalah untuk melakukan misi cakupan kesehatan universal. Pada dasarnya adalah kesepakatan global yang dicapai melalui persatuan bangsa-bangsa. Perjanjian tersebut mengimplementasikan rencana Millennium Development Goals dan terus mengimplementasikan Sustainable Development Goals. Berdasarkan sistem Universal Health Conference UHC, keberadaan BPJS memiliki makna strategis yang sangat penting. Pada posisi penting dalam penyediaan layanan dan fasilitas. Layanan dan fasilitas tersebut memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh layanan medis dan kesehatan. Dengan adanya BPJS, fasilitas pelayanan kesehatan yang langka dan sulit didapat menjadi sarana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan kesehatan yang dilakukan melalui BPJS didukung oleh dana yang dialokasikan dari APBN pemerintah dan diberikan dalam bentuk subsidi kepada masyarakat miskin. Untuk sumber dana lain yang diperoleh dari sumbangan yang dibayarkan oleh peserta BPJS. Besarnya ditentukan sesuai kelas dan pelayanan yang diberikan serta dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sangat tepat jika pemerintah bersiap menghentikan penyebaran virus corona. Ini karena masyarakat berhak mengetahui sejauh mana menjadi poin utama bagi negara untuk memilih segala bentuk kebijakan. Karena negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin dan mewujudkan hak masyarakat atas kesehatan. Kesehatan bukan lagi urusan pribadi bagi setiap orang. Dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, kesehatan telah menjadi hak hukum yang harus dilindungi oleh negara. Dalam hal ini bertindak adalah pemerintah. Oleh karena itu, dalam pandemi COVID-19 yang melanda seluruh provinsi di Indonesia, penulis ingin mengikuti langkah dan kebijakan pemerintah sebagai penanggung jawab yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas disebutkan bahwa tujuan didirikannya pemerintah negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segala tumpah darah di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam penyelesaian ketertiban dunia oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk melindungi warganya dari pandemi global berupa virus corona sesuai dengan tujuan yang disahkan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan masalah untuk lebih fokus dalam penyusunan makalah ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana skema BPJS bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perlindungan asuransi kesehatan terhadap pasien COVID-19 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Metode penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang hukum sistematik, menjelaskan aturan-aturan terkait kategori hukum tertentu serta melakukan analisa hubungan antara peraturan-peraturan tersebut. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Tentu saja karena penelitian ini ditujukan hanya pada dokumen-dokumen hukum dan literatur-literatur hukum lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam 13 tahun terakhir, Cakupan Kesehatan Universal Health Coverage atau HAC telah muncul. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman tentang hubungan antara hambatan penduduk terhadap layanan kesehatan dasar dan berkualitas tinggi pengeluaran layanan kesehatan. Para Menteri Kesehatan dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai kesepakatan pada pertemuan Majelis WHO yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 2005 untuk mempromosikan HAC dalam kebijakan pembangunan nasional masing-masing negara. Deklarasi Alta 1978 tentang perawatan primer juga menekankan dukungan untuk upaya pelindungan hak atas kesehatan. Deklarasi Almaty 1978 adalah kesepakatan bersama antara 140 negara yang merupakan hasil dari Konferensi Perawatan Kesehatan Primer Internasional yang diadakan di Almaty, Kazakhstan. Konferensi tersebut diadakan pada tanggal 6 Desember bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF. Pada September 1978, pernyataan utama deklarasi Almaty 1978 yang diadopsi oleh negara-negara peserta adalah bahwa pelayanan kesehatan primer atau dasar merupakan strategi utama untuk mencapai kesehatan universal, hak azazi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan hak atas kesehatan dalam pasal 28H ayat 1 melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai norma-normanya adalah sebagai berikut. Setiap orang berhak menikmati kesejahteraan jasmani dan rohani, hidup dan memiliki kedamaian yang baik, lingkungan hidup yang sehat, dan hak atas pelayanan kesehatan. Sebagai atribut dari peraturan tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, yang dituangkan dalam undang-undang bahwa setiap orang, keluarga, dan masyarakat berhak untuk melindungi kesehatannya, dan bernegara bertanggung jawab mengatur kesehatan untuk mewujudkan hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk kelompok miskin dan kurang mampu. Dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan merupakan perubahan paradigma yang sangat besar. Kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan takdir atau anugerah Tuhan. Itu adalah urusan pribadi setiap orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara. Tetapi sekarang kesehatan telah menjadi hak hukum
yang harus dijamin, dilindungi, dihormati, dan harus direalisasi oleh negara. Pasal 28 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas mencerminkan hal tersebut, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya negara pemerintahan. Sebagai hak dasar fundamental right, negara sudah selayaknya menghormati dan menegakkan hak atas kesehatan. Kewajiban negara untuk melindungi hak atas kesehatan yang dimiliki oleh semua warga negara sejalan dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan warganya, hak kesehatan untuk atas warganya. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakannya seperti menyediakan sistem jaminan kesehatan, menyediakan infrastruktur kesehatan dan optimalisasi sumber daya manusia tenaga medis merupakan bentuk upaya negara untuk memenuhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Begitu pula dalam bentuk pandemi, tanggung jawab negara untuk menjaga kesehatan masyarakat menjadi hal penting. Negara harus mengoptimalisasi distribusi keuangan negara. Dalam rangka mengupayakan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata, universal health insurance merupakan salah satu cita-cita pemerintah Indonesia, yaitu upaya peningkatan jaminan kesehatan, jaminan pelayanan kesehatan dan kondisi kesehatan. Dalam kondisi mental yang tinggi, selain itu, UHC juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap asuransi kesehatan yang dapat mencegah risiko keuangan akibat layanan kesehatan, khususnya penyakit katastrofik. Rencana UHC Indonesia dibangun melalui dua sistem yang merupakan sistem dasarnya, yaitu sistem kesehatan nasional, dua sistem jaminan nasional. Sistem kesehatan Indonesia dalam lingkup kebijakan desentralisasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang SKN. SKN adalah salah satu bentuk pengelolaan kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi. Kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sistem jaminan sosial yang ditetapkan oleh Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam perkembangannya, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin membutuhkan dukungan biaya tinggi untuk penyakit tidak menular. Demikian pula dengan proses peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah membutuhkan fitur-fitur baru untuk melakukan tindakan pencegahan dan mendorong daya hidup sehat. Di sisi lain perlu juga berinvestasi dalam sistem informasi kesehatan digital. Pandemi global COVID-19 melanda Indonesia semakin menunjukkan pentingnya UHC dalam hal dampak kesehatan yang diharapkan pada semua orang, yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk merancang tata kelola asuransi kesehatan berskala besar dengan rencana pendanaan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengantisipasi dengan segera membeli peralatan dan membangun fasilitasi kesehatan serta menggalang dana dari APBN. Yang sebelumnya tidak direncanakan APBN, kebijakan dan langkah pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Mencakup semua aspek mulai dari pendanaan hingga
tata kelola birokrasi dan sumber daya manajemen kesehatan masyarakat. Akibat pandemi COVID-19, global dan dunia menghadapi double shadow, krisis kesehatan dan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 pada 1 Januari 2020 terjadi pandemi, kebijakan keuangan nasional dan stabilitas sistem keuangan terkait penanggulangan penyakit COVID coronavirus 2019 dalam konteks ancaman yang mengancam stabilitas perekonomian nasional dan atau sistem keuangan, memperhatikan keadaan darurat dan urgensi penanggulangan pandemi COVID-19. Perpu pertama pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dan ekonomi dengan fokus pada pengeluaran untuk kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi, termasuk pengeluaran oleh bisnis dan komunitas yang terkena dampak. Pemerintah akan mengalokasikan stimulasi fiskal dan dana pelonggaran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan, masyarakat dan pelaku usaha di bidang fisik dan keuangan termasuk usaha mikro kecil, menengah, besar dan koperasi secara merata. Pengajuan klaim kolektif pihak rumah sakit kepada Direktur Administrasi Hukum Pelayanan Kesehatan melalui email. Yang tahap kedua, Kementerian Kesehatan merujuk Direktur Pelayanan Kesehatan ditranskripsikan ke BPJS Kesehatan untuk diverifikasi dan diteruskan ke Dinas Kesehatan. Langkah yang ketiga, dokumen pendukung yang diverifikasi diserahkan melalui aplikasi klaim INA CBG Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka hingga 50% dari klaim yang diajukan klaim dokumen untuk 19 pasien COVID yang bisa diobati sejak 28 Januari 2020. Yang keempat, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan. Setelah melakukan verifikasi, BPJS akan menerbitkan berita acara verifikasi pembayaran tagihan klaim kepada Kementerian Kesehatan. BPJS Kesehatan diberikan waktu 7 hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. Setelah diserahkan ke verifikasi kesehatan, Kementerian Kesehatan akan membayarkan kepada rumah sakit tersebut. Yang keenam, biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 3 hari kerja. Kriteria pasien yang mendapat klaim biaya pengobatan adalah yang pertama, pasien dipastikan positif COVID-19, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Yang kedua, usia yang lebih dari 60 tahun. Pasien tersebut berusia di atas 60 tahun dengan atau penyakit penyerta dan usia ODP kurang dari atau sama dengan 16 tahun. 60 tahun mendampingi penyakit baik itu warga negara Indonesia maupun WNA, memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Yang kriteria pasien rawat jalan dan rawat inap berlaku bagi WNI dan WNA, termasuk tenaga kesehatan dan pekerja yang mengalami COVID-19 akibat kerja yang dirawat pada rumah sakit di Indonesia rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi di sini apabila pasien yang terpapar COVID-19 dimasukkan ke dalam rumah sakit rujukan, apabila pasien tersebut diantar ke rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan, itu tidak bisa diklaim oleh BPJS. Jadi BPJS mengklaimkan untuk pasien COVID-19 khusus ke rumah sakit rujukan. Jadi apabila pasien tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit swasta yang bukan dari rumah sakit rujukan, mereka akan dikenakan biaya, akan membayarkan mandiri.
Jadi apabila pasien tersebut terpapar COVID-19 atau dalam penguasaan masuk ke dalam rumah sakit rujukan yang dirujuk dalam BPJS, itu akan dibayarkan oleh negara. Kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat memiliki banyak dampak baik sosial maupun ekonomi. Telah berupaya untuk mengendalikan dan memutuskan mata rantai COVID-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. UCH merupakan pandemi COVID-19 sangat memiliki banyak dampak baik sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini di Indonesia telah berupaya untuk mengendalikan dan memutuskan mata rantai COVID-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun dalam menghadapi COVID-19 ini bukan hanya peran pemerintah dan peran tenaga kesehatan saja yang dapat diandalkan, tetapi juga peran dan kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengindahkan himbauan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan serta meningkatkan kesadaran diri untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi peran serta masyarakat sangat-sangat dibutuhkan untuk memutus tali rantai COVID-19. Urgensi kebijakan jaminan kesehatan semesta Universal Health Coverage atau dikenal dengan UHC dilihat dari perspektif penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat adalah pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya sesuai dengan amanat konstitusi. Skema Sistem Jaminan Kesehatan Semesta UHC bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat adalah kebijakan mempunyai ruang lingkup yang berbeda dengan UHC. Kebijakan penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat berupa Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan ini mempunyai ruang lingkup yang berbeda dengan UHC. Sistem UHC telah dimodifikasi oleh pemerintah sesuai dengan kondisi dan tujuan penyelenggaraan kesehatan nasional, yaitu merupakan bagian dari upaya untuk pencapaian tujuan dari UHC. Sistem Jaminan Sosial Nasional Kartu Indonesia Sehat sebagai realisasi konsep layanan dan pembiayaan serta jaminan kesehatan perlu dievaluasi secara berkesinambungan oleh unsur pemerintah, penyelenggara atau pelaksana dan masyarakat pengguna untuk perbaikan dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan publik. Jadi prinsip penyelenggaraan UHC merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kesehatan publik merupakan edukasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesadaran, kesolidaritas, dan empati antar warga masyarakat dalam tata hidup bernegara. Keberhasilan penyelenggaraan kesehatan yang adil dan berkemanusiaan memerlukan tanggung jawab dan etika hidup sehat dari setiap warga masyarakat. Jadi masyarakat sangat-sangat dibutuhkan dalam memutuskan tali rantai COVID-19. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.